Shalom, Bapak, Ibu, Saudara, dan anak-anak yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Mari kita panjatkan puji syukur kepada Tuhan atas berkat penyertaan-Nya sehingga kita masih dapat bertemu melalui renungan pagi satu hati edisi Kamis 18 Mei 2023 tepat pada peringatan hari kenaikan Tuhan Yesus ke surga. Sebelum kita merenungkan sabda Tuhan, marilah kita menghadap Tuhan dalam doa. Bapa kami yang ada di surga, terpujilah nama-Mu kekal selama-lamanya. Kami bersyukur Bapa atas penyertaan Tuhan di sepanjang kehidupan kami hingga hari ini. Terima kasih atas berkat-Mu yang selalu baru setiap hari. Dan saat ini kami akan memulai hari dengan membaca dan merenungkan sebagian kecil dari firman-Mu. Kiranya Roh Kudus menerangi hati dan pikiran kami, sehingga kami dapat memahami firman-Mu. Demikian pula kiranya Bapa mampukan kami untuk melakukannya dalam hidup kami. Doa yang tiada sempurna ini kami naikkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Bapak, Ibu, Saudara, dan anak-anak yang terkasih, mari kita dengarkan firman Tuhan yang akan dibacakan oleh Ara, salah satu jemaat anak di GKJ Condong Catur. Silakan Ara. Bacaan firman Tuhan pagi ini terambil dari Filipi 4 ayat 4-6 yang demikian. Bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi kuatkan bersukacitalah. Hendaklah kebaikan hatimu diketahui semua orang. Tuhan sudah dekat. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Demikian firman Tuhan. Terima kasih Ara, kiranya Tuhan senantiasa memberkati kamu. Bapak, Ibu, Saudara, dan anak-anak yang terkasih, semua orang pasti pernah berada dalam situasi yang buruk. Sebagian mungkin berada dalam penderitaan karena penyakit, mungkin karena usia, mungkin juga karena kondisi ekonomi yang kurang baik dan sebagainya. Demikian pula sebagian orang mungkin berada dalam relasi atau hubungan yang kurang baik dengan orang lain, perselisihan dan sebagainya. Nah, di tengah situasi yang buruk tersebut, mungkin sebagian orang menyikapinya dengan cara yang buruk juga. Misalnya menyalahkan orang lain, protes, tidak bisa menerima keadaan dan sebagainya. Bahkan tidak jarang mereka menjadikan keadaan yang buruk itu sebagai pembenaran bagi sikap mereka yang juga buruk. Lalu bagaimana sebaiknya sikap yang benar saat kita menghadapi situasi yang buruk tersebut? Mari kita belajar dari Rasul Paulus yang saat itu sedang dipenjara, tentu sangat menderita, ditambah lagi dengan situasi jemaat di Filipi saat itu yang tidak baik pula karena mereka mengalami penganiayaan. Selain itu berkembang pula ajaran sesat di kalangan para murid. Nah, diperhadapkan pada situasi seperti itu, Paulus menyikapinya dengan sikap positif. Nasihat untuk bersukacita berkali-kali muncul dalam pasal 4 surat Filipi. Dan secara khusus dalam ayat 4, Paulus memberikan perintah bersukacita sebanyak 2 kali. Bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan, bersukacitalah. Ini suatu perintah yang sulit untuk dilakukan, bahwa di tengah situasi yang buruk, jemaat Filipi harus bersukacita. Paulus ingin mendorong agar jemaat Filipi menyikapi keadaan secara berbeda, dengan cara pandang yang berbeda. Bapak, Ibu, Saudara, dan anak-anak yang terkasih, jika kita menghadapi persoalan yang berat dan mendengar nasihat untuk bersukacita dari orang lain, mungkin kita akan menganggap orang tersebut
terlalu meremehkan masalah, atau kita menilai orang tersebut tidak peka terhadap kesulitan atau persoalan kita. Bagaimana mungkin bersukacita dalam segala keadaan? Mustahil, kan? Melalui nasihat untuk bersukacita, Paulus ingin menyampaikan bahwa kita harus bersyukur dan berserah kepada Tuhan. Tuhanlah yang berdaulat atas hidup kita, dan Tuhan pula yang menjadi sumber sukacita atas segala keadaan. Bapak, Ibu, Saudara, dan anak-anak yang terkasih, ketika kita berada dalam keadaan menderita, kita bahkan seringkali menjadi pribadi yang menjengkelkan bagi orang-orang di sekeliling kita. Malah tidak jarang kita melukai orang lain sebagai reaksi atas kemarahan dan kekecewaan kita. Namun melalui ayat 5, Paulus menasihati agar kita bersikap sedemikian sehingga orang lain bisa merasakan kebaikan hati kita tanpa kita perlu memamerkan. Dengan demikian, meskipun keadaan kita sedang tidak baik atau kurang baik, kita tidak perlu menjadi pribadi yang menjengkelkan bagi orang lain di sekitar kita. Jadi yang paling penting untuk diubah adalah cara pandang terhadap suatu keadaan. Kesadaran bahwa Tuhan yang memegang kendali atas hidup kita ini akan menolong kita untuk bersikap tidak reaktif dalam keadaan seburuk apapun. Kita tidak mudah marah, tidak mudah jengkel, putus asa, kecewa, dan lain sebagainya, karena kita meyakini bahwa Tuhan mengendalikan keadaan kita. Demikian renungan pagi ini, mari kita akhiri dengan berdoa. Bapa di surga, terima kasih atas firman-Mu yang mengingatkan kami agar kami tetap bersukacita dalam keadaan apapun. Tolong kami Bapa untuk berperilaku dan bersikap sedemikian sehingga orang lain dapat merasakan kebaikan hati kami. Khususnya bagi kami para lansia, tolonglah kami untuk selalu bersyukur apapun keadaan kami melalui sikap kami yang selalu bergembira dan bersukacita. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Tuhan memberkati.